Saya izin rekam semuanya ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Pamulang, Ibu Dr. Mukhairoh, SAG MAG. Yang saya hormati narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Nufzati Saniah, SEIME. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian yang insya Allah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan saya Arum, selaku pembawa acara pada kajian rutin ekonomi syariah siang hari ini dengan tema berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mendengarkan pemaparan dari narasumber, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Prodi Ekonomi Syariah Universitas Pamulang kepada Ibu Dr. Mukhairoh, SPMAG, disilakan. Baik, terima kasih, Rum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Nia, Bapak Abdullah selaku dosen kemahasiswaan dan para dosen ekonomi syariah yang saya cintai dan banggakan, para mahasiswa ekonomi syariah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada siang ini kita dapat bersua lewat Zoom dalam rangka menghadiri diskusi bulanan ekonomi syariah. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju dinul haq Islam. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya di tengah acara beliau yang padat untuk mengisi acara pada siang hari ini. Dan tema diskusi kita siang ini adalah berbisnis dengan Allah. Anak-anakku sekalian, bisnis dengan Allah merupakan suatu konsep yang melibatkan hubungan yang kuat antara individu atau kelompok dengan Sang Pencipta. Ini bukan bisnis biasa, bukan bisnis dalam arti konvensional yang hanya berfokus pada keuntungan material semata, tetapi lebih kepada upaya untuk menghubungkan diri dengan Allah dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk dalam dunia bisnis. Jadi seorang muslim yang punya niat menjadi entrepreneur harus atau bahkan wajib menjalankan bisnisnya dengan prinsip-prinsip yang diberikan oleh agama, harus dijiwai nilai-nilai spiritual. Dia harus menghormati aturan-aturan etika yang ditetapkan oleh Allah, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Tolong yang lain di-mute, yang belum di-mute tolong di-mute. Hostnya siapa, Mas? Minta tolong di-mute. Dengan demikian, bisnisnya bukan hanya menjadi sarana untuk mencari keuntungan material semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mengabdi kepada Allah, berkontribusi bagi masyarakat, dan meraih keberkahan dalam segala aspek kehidupan. Jadi anak-anakku sekalian, kalau hidup kita ingin berkah, maka libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Jadi sejatinya kesuksesan bisnis adalah ketika bisnisnya berjalan seiring dengan kehendak Allah, dan dia akan selalu berusaha untuk berbisnis dengan Allah dengan segala hal yang dilakukannya.
Anak-anakku, tema kita siang ini sangat penting dan sangat bermanfaat buat kehidupan kita kelak. Jadi simak baik-baik, ikuti dengan seksama dan jangan sungkan bertanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu narasumber. Saya titip mahasiswa Eksarbu, mohon bimbing mereka. Dengan demikian saya sampaikan selamat menyimak dan berdiskusi. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk, kemampuan, dan kekuatan kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Mukhairah atas sambutannya. Selanjutnya, kita beralih pada acara inti kita, yaitu kajian ekonomi syariah dengan tema berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yang mana beliau ini adalah lulusan S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2009, dan S2 Ekonomi Syariah Universitas Trisakti Jakarta tahun 2012. Tidak hanya berpengalaman sebagai dosen selama 11 tahun, namun beliau juga berpengalaman sebagai mentor UMKM sekaligus pelaku UMKM. Dan tentunya masih banyak pengalaman-pengalaman lainnya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Ibu Nubzatus Saniyah SEIME, disilakan. Oke, terima kasih Mbak Arum. Terima kasih Bu Yaroh atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Kalau semangat harus semangat pagi ya. Kalau selamat harus selamat siang gitu ya. Kalau biasanya kalau orang usaha selalu bilang semangat pagi, karena kenapa? Kalau pagi-pagi memang harus semangat, walaupun siang malam tetap aja semangatnya harus pagi, itu masih fresh kayak gitu ya. Oke, pada kesempatan pada siang hari ini ya, setelah sholat Jumat ya, di waktu yang berkah ya, Jumat Barokah, makanya kan dikatakan seperti itu, di mana yang kita tahu namanya Jumat itu penuh dengan kenapa dipenuhi keberkahan istilahnya ya. Di situ ladangnya kita beramal ya, makanya orang-orang yang berbisnis rata-rata menanti hari Jumat gitu, selain untuk mendapatkan keuntungan, keberkahan ya di hari Jumat ini. Oke, kenapa saya mengambil tema dengan bisnis dengan Allah gitu? Kebanyakan sebelum itu saya izin share PowerPoint yang saya buat ya. Oke, apakah sudah terlihat semuanya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke. Pada kesempatan pada siang hari ini, saya akan mengambil tema dengan berbisnis dengan Allah pada program studi ekonomi syariah Universitas Pamulang. Oke, tadi setelah dikatakan Mbak Arum ya, sekilas mengenai biografi saya, ya saya memang lulusan S1 saya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studinya Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, ya. Saya tahun 2009 lulusnya. Kemudian dari S1 saya langsung melanjutkan S2, ya strata 2. Konsentrasinya tetap sama ekonomi syariah, tetapi beda kampus. Saya pindah ke IEF di program studinya Islamic Economic Finance, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti Jakarta. Kemudian setelah lulus S2, alhamdulillah saya langsung dipercaya menjadi dosen di beberapa kampus swasta yang ada di Jakarta, Tangerang dan Tangerang Selatan. Ya, pertama kali saya mengajar itu sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta di program studi perbankan syariah dan zakat wakaf. Ya. Fakultas Pendidikan Agama Islam. Kemudian saya juga mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan, Jakarta. Program studinya akuntansi, konsentrasinya ekonomi syariah. Kemudian saya juga mengampu di dosen di Ekonomi Pembangunan Trisakti Jakarta dan D3 Keuangan Perbankan Syariah Trisakti Jakarta.
Kemudian saya juga mengampu dosen di Unpam, program studinya manajemen, dan saat ini alhamdulillah bergabung di Ekonomi Syariah Unpam. Ya, selain menjadi dosen, saya sebagai mentor di Master Mentor in 2023 dari Keminfo, ya. Kemudian saya mentor juga di DTS TSA 2022 dari Keminfo juga. Selain menjadi mentor juga saya sebagai pelaku UMKM, khususnya saya pelaku UMKM budaya, ya. Kebetulan saya orang Betawi, ya, Betawi asli, saya jadi mengangkat budaya Betawi. Kebetulan saya ada usaha di Setu Babakan, Perkampungan Budaya Betawi, ya. Jadi kalau mau ada yang berkunjung ke sana, ya, saya ada di kantornya, ya. Kebetulan memang saat ini yang masih megang orang tua, jadi saya hanya ngebantu, ya, karena memang waktu untuk aktivitas kalau setiap hari ke sana tidak memungkinkan. Jadi kemungkinan saya hanya Sabtu Minggu hanya ada di sana, ya. Oke, kita lanjut ke materi, kita langsung ke materi saja. Berbisnis dengan Allah. Maksudnya apa sih berbisnis dengan Allah gitu? Sedangkan Allah tuh istilahnya tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita rasakan gitu kan. Namanya bisnis kan identik dengan produk, baik barang maupun jasa. Mana yang dimana tuh kalau produk barang itu bisa dipegang, dilihat, dirasakan. Sedangkan produk jasa itu hanya manfaatnya saja yang kita rasakan. Tapi berbisnis dengan Allah itu bisnis yang paling menguntungkan di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita melihat konsep bisnis, apa sih tujuan dari bisnis? Ada yang tahu nggak tujuan dari bisnis itu apa? Silakan. Ada yang tahu tujuan dari bisnis? Kenapa sih kita ngebuat bisnis? Kenapa kita membuat perusahaan? Tujuannya apa itu? Untuk apa kira-kira? Ada yang tahu? Tujuan kita membuat usaha tuh untuk apa sih tujuannya? Mendapatkan profit Yes. atau keuntungan. Oke. Ya benar banget Bu Rosa. Mendapatkan profit atau keuntungan itu salah satu tujuan dari bisnis, ya. Bentar. Oke. Mendapat profit atau keuntungan adalah salah satu tujuan dari bisnis, ya. Nah, kan kalau kita namanya usaha itu pasti pengen untung, ya. Kalau bedanya konsep bisnis dengan Allah dengan bisnis dengan manusia, kalau kita kan bisa disebutnya kalau manusia itu habdun minanas, ya kan, kalau ada habdun minallah, ya kan, interaksi kita antara kita dengan Allah, habdun minallah, interaksi antara kita dengan sesama manusia, habdun minanas. Kalau di ekonomi syariah kita belajar tuh kalau habdun minanas itu fikih muamalat, mungkin ada yang udah belajar, ada yang belum, ya. Nah itu maksudnya apa? Hukum yang kita belajar untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu, dari jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, dan lainnya. Sedangkan hablum minallah identik dengan ibadah. Nah, di bisnis ini selain hablum minannas, nah silakan kita kenapa dua-duanya itu dipakai di dalam bisnis, ya? Karena kita juga butuh manusia. Kalau kita bisnis nggak ada manusianya, nggak ada orang, berarti nggak ada, kita hanya menjual, tidak ada yang membeli kayak gitu. Berarti kan di sini kita juga butuh Allah, ya. Makanya di sini di dalam bisnis itu bukan kita manusia itu hanya berusaha, ya, hanya berdoa, tetapi balik lagi yang menentukan hasil adalah Allah. Makanya kenapa kita berbisnis dengan Allah. Nah, kenapa kita bukan hanya usaha, bukan hanya doa, tapi selain usaha dan doa kita butuh adanya Allah. Walaupun kata ada beberapa kalau untuk duniawi, kita kan misalkan kalau orang kerja bilangnya gini, kunci sukses itu ada 3 katanya gitu. Yang pertama katanya apa? Usaha. Yang kedua adalah doa. Yang ketiga katanya orang dalam gitu. Orang dalam kita di dalam bisnis itu adalah Allah, ya. Orang dalam kita di bisnis itu adalah Allah. Jadinya kita benar-benar harus merasakan kita membutuhkan Allah, ya. Jadi di sini bisnis ini menguntungkan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Sebab manusia tidak akan memperoleh kerugian dan kekecewaan. Ya kalau kita ya berharap kepada manusia, apa yang akan terjadi?
gitu, kekecewaan, kerugian misalkan, ya, yuk join bisnis dengan saya gitu kan. Bisnis apa? Pokoknya lagi untung nih, Covid kan udah enggak nih, bisnis travel yuk gitu. Lumayan loh gitu kalau dapat satu orang, dirimu dapat 1 juta kayak gitu kan. Oke, akhirnya nyari dong, nyari yang mau umroh. Udah nih udah dapat 10 juta. Oke, nanti duitnya ntar ya gitu kan. Ntar, ujung-ujungnya nggak dikasih. Apa yang dirasakan oleh kita? Ada kekecewaan kan, kerugian kan. Nah, kayak gitu. Tapi beda kalau kita bisnisnya dengan Allah langsung, kita berbisnis, kita berusaha, kita berdoa, benar-benar kita hakul yakin Allah akan membantu kita, itu nggak ada namanya kekecewaan, nggak ada namanya kerugian. Ada juga kita kebahagiaan yang kita raih. Kenapa? Kadang-kadang berbisnis dengan Allah tuh enaknya banyak Allah menurunkan orang-orang yang membeli dagangan kita tanpa kita istilahnya tanpa kita harapkan kayak gitu ya. Banyak kadang-kadang kalian pernah ngerasain nggak sih dapat uang yang kalian nggak nyangka. Nah, itu salah satunya gitu. Allah akan memberikan kita kebahagiaan ya. Jadi yang penting kita usaha dulu, yang penting kita doa dulu, ikhtiar dulu, masalah hasil udah urusan kita sama Allah. Jangan kita berharap sama manusia, intinya di situ. Kalau kita berharap sama manusia, kerugian dan kekecewaan pasti akan yang kita dapatkan. Paling gampang deh saya contohin. Kita misalkan di handphone kalian punya nge-save nomor telepon itu ada berapa banyak? Kalau di handphone saya ada 2000 gitu. Kalau saya share di status WA, saya jualan di status WA. Saya kan merasa, oh lumayan nih ada 2000. Berarti lumayan juga nih yang beli. Masa nggak ada sih teman dekat yang beli? Pasti banyak nih teman dekat yang beli. Tetapi kenyataan yang beli itu banyak kan bukan teman dekat. Tetapi banyak orang-orang yang nggak kita kenal. Kayak gitu. Itu yang maksud dengan kita berbisnis dengan Allah. Tanpa kita duga-duga, tanpa kita harapkan. Ya kan? Allah akan memberikan kita lebih. Ya. Oke, selanjutnya di dalam di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 266, setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, sedang Allah menjanjikan untuk kamu ampunan darinya dan karunia. Ya, jadi kayak kita makanya itu diharapkan ya, makanya berbisnis dengan manusia, ya itu diharapkan yang ujung-ujungnya apa? Setan. Kurang dapat segini, tambah lagi, tambah lagi. Jadi kayak rasanya kurang, apalagi misalkan dulu bahasa gini. Misalkan kita udah jualan nih, udah banyak. Biasa kita jual satu hari 100 porsi, 5 jam habis, besok kita tambahin jadi 200 porsi gitu. Ternyata 200 porsi itu kan awal kita jual 100 porsi, habis nih 5 jam. Terus besok kita jual 200 porsi, tiba-tiba nggak habis. Apa yang dirasakan? Kekecewaan kan? Yang mana nih yang beli? Kemarin 100 porsi, sekarang 50 porsi aja nggak habis. Mana sisanya banyak banget, kan ngeluh jadinya. Ya kan kekecewaan di situ. Jadi sebenarnya harusnya kita bertahap. Jangan hari ini karena kita laku keras, besok kita nambah 2 kali lipat langsung. Kayak gitu. Itu yang ada di diri kita adalah setan, rakus jadinya kita. Kita belum bisa melihat mangsa pasar. Nah, makanya bahasa di dalam bisnis itu, kalau kita mau melihat mangsa pasar itu, melihat bisnis kita sukses atau tidak, kita melihat dari 2 tahun berjalan. Kenapa 2 tahun? Di tahun pertama kita akan mencari customer, pangsa pasarnya, pangsa pasar customer. Tahun kedua kita lihat dari customer berapa orang menjadi pelanggan. Nah, soalnya tujuan bisnis adalah mencari pelanggan, bukan mencari customer. Bedanya customer sama pelanggan apa? Kalau customer sekali 2 kali doang beli, tapi kalau pelanggan itu akan berkali-kali. Berarti kualitas dari produk kita bagus. Nah, tahun ketiga baru kita akan mendapatkan hasil dari jualan kita, yaitu pelanggan terus-menerus balik lagi akan membeli produk kita. Ya, kayak kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita awal udah bisnis dan baru hari ini laku keras, besoknya kita udah melipat gandakan, ya itu. Jadi bukan diri kita, bukan Allah yang menyuruh, tapi setan gitu ya. Jadi kita ini bakal untung, bukan untung apa malah buntung kan kayak gitu. Oke, selanjutnya surat At-Taubah ayat 111 menyebutkan sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka.
ya kan? Makanya semakin kita jualan kita laku, semakin laris, semakin juga lebih baik semakin juga kita banyak beramal, ya kan? Itu yang dirasakan oleh pengusaha-pengusaha. Makanya kenapa di setiap perusahaan itu bahasanya ada CSR, Corporate Social Responsibility. Untuk apa sih? Karena mereka tahu di dalam CSR itu ada hak orang lain ya untuk mendapatkan hasil keuntungan dari perusahaan tersebut. Selain dari ada hak orang lain, apa? Itu bahasanya promosi gratis seperti saya bilang. Ya misalkan lagi ada misalkan bencana alam ya. Ada bencana alam, kemudian misalkan PT Unilever ya, PT Unilever mau buka dapur umum. Nah, tapi kan orang melihatnya, oh PT Unilever bagus banget ya ngebantu banyak orang sampai buat dapur umum bla 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 bla. Padahal itu uang-uang dari CSR, keuntungan yang disisihkan untuk kegiatan sosial. Kan secara otomatis itu adalah promosi gratis. Oh, berarti kalau yang masyarakat melihat, oh kalau saya menggunakan produk Unilever, saya akan mendapatkan keuntungan sekian karena keuntungan yang saya dapatkan bukan hanya untuk saya sendiri, ya kan dari produk tersebut, tetapi untuk orang lain juga merasakan manfaat dari produk tersebut. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, next ya. Kemudian ada salah satu hadis berdagang, makanya kan 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan. Jadi bukan salah satu, 9. Jadi pintu rezeki ada 10, 9-nya adalah dari perdagangan. Ya, makanya jangan takut kita berdagang, jangan takut dagangan kita nggak laku gitu. Kalau kita takut dengan dagangan kita nggak laku, berarti kita nggak punya Allah gitu. Sedangkan kita punya Allah yang maha segala-galanya, ya kan? Makanya ada apa? Asmaul Husna kan, nama-nama baik bagi Allah. Nah, di situ dengan kalau Allah sama aja gini, kalau Allah udah ridho, apa yang kita lakukan sedikit kecilnya, besar kecilnya, Allah akan menurunkan istilahnya apapun itulah. Ya. Jadi kalau Allah bahasanya gini, kalau Allah udah buka keran manusia gitu ya, keran air dalam arti itu rezeki ya. Keran air bukan hanya setetes dua tetes, tapi banjir sampai luber-luber bahasanya kayak gitu. Jadi jangan takut kalau kita berdagang, berbisnis, entrepreneur ya, jangan takut itu untuk rugi. Jangan mikir, makanya bahasanya kalau dagang itu jangan mikirin, wah untungnya begini segini 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 segini. Wah ruginya segini 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 segini. Memang perhitungan penting ya. Sebelum kita melakukan perdagangan kita perlu adanya riset ya kan. Tetapi bahasanya kan kalau dagang itu harus ATM, ambil tiru mulai ya. Kadang-kadang kita tuh tidak mulai-mulai itu yang susah. Karena apa? Entar rugi, ya, entar nggak laris, entar begini, entar begitu, bla 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 bla, banyak-banyak bla bla blanya itu. Itu hal-hal itu yang membuat kita tidak yakin, sama juga kita nggak yakin adanya Allah ya. Tapi kalau kita yakin adanya Allah, insya Allah Allah akan memberi jalan bagi orang yang mau berusaha ya. Kebetulan saya punya pengalaman pas masa COVID kan benar-benar lockdown semuanya. Akhirnya saya jualan pisang ya, jualan pisang, mana pisang itu tuh cepet banget busuk kan ya. Nah, saya dikirim langsung dari Lampung. Saya belum pernah berdagang buah sama sekali ya kan. Tiba-tiba sama temen dari Lampung itu langsung dikirim pisang tuh 4 ton sekalian. Jeger, saya nggak ngebayangin 4 ton itu pisang tuh seberapa banyak. Jenis pisang tuh apa-apa aja juga saya kurang paham. Tiba-tiba temen cuma nelfon, lu mau jualin pisang nggak gitu? Pisang apa? Pokoknya ntar gue kirim 4 ton gitu. Pas dikirim jebret. 4 ton tuh ternyata tuh banyaknya segarasi satu mobil. Bayangin sampai atap-atap tuh penuh banget dengan pisang. Saya mikir ini gimana jualnya sebanyak ini. Ini pisangnya bentuknya berapa dan bentuknya apa, jenisnya apa, gini jualnya gimana dan segala macam. Ya udah aku yakin aja ada Allah gitu kan. Nah, akhirnya coba saya nge-share ya kan. Coba saya taruh tuh pisang di samping rumah. Saya jual bukan persisir ada, tapi kebanyakan orang tuh ngambil pertandan gitu kan. Saya kalau ngelihat harga pokoknya intinya berapa?
saya intinya yang penting laku dulu deh gitu kan. Namanya kita promosi kan kalau kita jual mahal juga orang nggak bakal ada yang beli. Soalnya mau nggak mau suka nggak suka 2 minggu pisang harus habis dalam jumlah 4 ton. Akhirnya saya awal bismillah niat Allah awal pisang tuh suami bilang udah sedekahin ke anak yatim gitu kan. Udah kita sedekahin. Kita nggak ngerti alurnya gimana. Suami keliling-keliling ke tukang gorengan kemana ya kan. Dijajakin pisang ya ada yang mau ada yang enggak ya kan. Kebetulan saya silaturahmi kan makanya silaturahmi juga salah satu pintu rezeki. Kebetulan saya silaturahmi dengan review penilaian saya. Kebetulan salah satu petinggi Unpam lah gitu kan. Saya silaturahmi saya bawain pisang tuh 1 tandan. Wah, pisang dari kebun ya? Iya, Pak. Cobain. Ya. Oh, enggak Pak, saya jualan, Pak, gitu. Akhirnya beliau manggil istrinya. Bu, sini Bu, gitu. Ini Bu Nia jualan pisang, Bu. Save nomornya Bu Nia, Bu, gitu. Ya udah, akhirnya sama istrinya beliau tuh di-share ke grup komplek di Puspitek. Nah, sekali di-share sehari apa? Bu Nia, ada yang mau ini bla bla segini ini, teranterin ke blok ini gitu. Sekali nganterin saya bisa sampai 30 tandan. Tanya ke Puspitek. Bawa uang 1 juta. Tuh. Allah udah punya rencana. Jadi bukan manusia yang punya rencana, Allah yang punya rencana. Padahal saya udah nggak ngebayang itu pisang segitu banyaknya mau saya apain, jenisnya juga saya nggak tahu. Akhirnya orang tua juga kasih tahu ini pisang jenis ini nih harganya biasa kalau di pasaran segini. Tapi di situ saya belajar. Ya intinya di situ. Jadi jangan takut untuk berdagang ya. Oke, selanjutnya. Contoh berbisnis dengan Allah dapat dilihat dari amalan yang dilakukan umat muslim sehari-hari. Ya. Manusia menyembah Allah, melaksanakan semua perintahnya, serta menjauhi larangan. Sama halnya ketika berbisnis dengan manusia, berbisnis dengan Allah juga memiliki risiko yang besar. Risiko ini datangnya bukan dari Allah, melainkan dari godaan setan dan hawa nafsu. Yang saya sebutin tadi ya, dari ayat Al-Quran ya. Jadi kadang-kadang setan itu merongrong kita gitu. Udah ntar rugi nggak usah bisnis ya kan. Udah enakan kerja, enakan tidur, enakan bla 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 gitu kan. Udah nggak jadi. Tadi niatnya kita tekad nih mau bisnis. Bismillah. Tiba-tiba ya takut rugi, takut ini, takut itu, nggak jadi lagi. Ya atau enggak hawa nafsu yang saya tadi bilang gitu. Awalnya kita jual tuh 100 porsi karena kita wah 5 jam enak nih 100 porsi habis gitu. Besok mau nambah deh gitu kan. Tiba-tiba belum ada sebulan baru sehari karena laris udah 2 kali lipat, nggak ngelihat pasar itu kayak gimana. Ada bukan laku ya, malah ya rugi gitu. Apalagi barang-barang yang hari itu istilahnya basi. Nah, itu jangan ya. Jadi saingan kita bukan manusia lagi kalau berbisnis dengan Allah, tapi diri kita, yaitu setan dan hawa nafsu. Kemudian keberkahan dalam berdagang. Ya kenapa saya bilang keberkahan? Makanya dalam ekonomi mikro ada rumus yang bilang kalau hanya istilahnya kalau perusahaan itu kan untuk apa tujuan perusahaan untuk mendapatkan profit atau keuntungan ya. Tetapi di dalam Islam, ekonomi mikro Islam itu rumusnya bukan profit doang, tapi profit plus berkah. Nah, kenapa dikatakan berkah? Berkah itu dalam arti kita mendapatkan uang yang kita butuhkan cukup aja gitu. Walaupun uang itu nominalnya nggak terlalu besar kayak gitu ya. Yang pertama niat karena Allah. Balik lagi kita berdagang itu karena Allah ya. Ya Allah mudahkan jalanku ya, ridhoi langkahku untuk berjualan. Niatin dulu gitu. Sungguhnya aku akan memberikan ya kan rezekiku untuk anak-anakku. Niatkan dulu apa yang kita harapkan dari berdagang itu. Ya, kemudian habis niat apa? Pastinya bersikap jujur sesuai dengan anjuran Rasulullah ya kan. Di mana Rasulullah berdagang jujur. Mungkin saat ini kalau kita jujur-jujur banget dalam arti kan misalkan Rasul kan kalau berdagang ini harga baju 50.000, terserah kamu akan membeli dengan harga berapa gitu kan. Kalau kita ya pas di zaman sekarang kalau kita bilangnya seperti itu, ada juga orang nawar di bawah modal. Kita bilang, "Bu, ini harga baju 50.000." Iya, ya. Modal 50.000 misalkan, terserah Ibu mau nawar mau membeli dengan harga berapa.
Pasti ibu-ibu itu bilang apa? Udah 103 deh, gitu kan. Pada modalnya aja 50.000 yang harusnya dari modalnya cuma 100.000 dapat 2, modal tok gitu. Standarnya berarti kan 150.000, kalau kita mau dapat untung 150.000 dapat 2. Nah, ini 100.000 dapat 3. Bukan untung nambah buntung. Tapi dalam arti bersikap jujur di sini kita harus menjelaskan produk yang kita tawarkan tidak boleh bahasanya membeli kucing dalam karung, ya kan? Kalau di dalam fikih muamalat tuh kayak membeli ikan di dalam kolam, ya kan? Membeli janin yang masih ada di dalam perut gitu. Membeli barang-barang yang masih ada di dalam tanah, ya seperti kentang, bawang merah, ya kan, yang masih ada di dalam tanah. Kenapa nggak boleh gitu? Kenapa sih nggak boleh beli ikan di dalam kolam gitu kan? Banyak orang yang beli mancing atau nyerok ikan beli dalam kolam gitu. Maksudnya gini, kita di dalam kolam kita dari luar. Kolam itu kan istilahnya air yang kita lihat gitu. Tapi kita tidak bisa melihat di dalamnya itu pertama jenis ikannya apa. Oke lah jenis ikannya jelas misalkan ikan mas semua oke. Tapi kita belum tahu berat ikannya itu ada berapa. Sedangkan misalkan orang itu sudah menentukan, nih Bapak beli ikan aja yang dalam kolam saya udah harganya 1 juta. Ternyata pas kita serok, ikan yang ada di dalam kolam kecil-kecil. Cuma berapa kilo. Rugi nggak kita? Nah, pasti kan rugi kayak gitu ya. Nah, itu yang kita harus bersikap jujur ya. Kita harus ngasih tahu definisi-definisi yang apalagi sekarang kayak model produk-produk yang impor yang bal-balan gitu kan, yang bal-balan. Yang misalkan kita dapat baju yang ada bermerek gitu, tapi cuman 1, 2 gitu. Yang nggak bermereknya banyak, yang bolong-bolong banyak, yang dirugikan siapa? Nah itu ya. Jadi intinya kita harus bersikap jujur. Yang ketiga, jual barang yang halal dan berkualitas pastinya. Apalagi di ekonomi syariah tidak boleh namanya kita menjual barang yang kita harus membeli barang yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam ya. Tidak boleh menjual barang-barang yang diharamkan oleh yang dilarang oleh Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas ya. Jadi selain halal harus berkualitas. Jadi kita bukan hanya halalan toyiban saja ya, tapi toyibnya itu adalah berkualitas gitu. Jadi kita benar-benar orang puas akan produk yang akan kita beli. Makanya saya bilang tadi kita mencari bukan customer tapi pelanggan. Yang keempat adalah mengambil keuntungan sewajarnya. Memang di dalam Al-Quran tidak ada definisi persentase keuntungan dari jual beli. Tapi maksud di garis bawahi adalah mengambil keuntungan sewajarnya. Misalkan tadi saya bilang, misalkan harga produk kaos satu modal 50.000. Misalkan kita jual 1 juta, wajar nggak tuh? Nggak wajar. Kita ngambil untung terlalu berlebihan banget itu. Kecuali misalkan harga kaos 50.000, kita ambil keuntungan 20.000 atau 25.000 masih wajar ya. Selanjutnya yang kelima adalah saling menguntungkan kedua belah pihak. Antara minhum, penting ya, keriduan antar sesama itu. Jadi kalau salah satunya nggak ridho, kan kalau di akad jual beli menjadi apa? Batal, ya kan? Karena salah satu pihak yang dirugikan itu tidak ridho, ya. Jadi dua itu antara penjual dan pembeli itu harus sama-sama ridho, ya. Yang terakhir adalah bersikap ramah kepada pembeli. Ya kayak gini deh, simpelnya deh. Mungkin kalian juga sering bertransaksi ya. Kenapa orang lebih suka membeli itu di Alfamart atau Indomaret daripada di warung-warung ucok gitu kan? Karena pas datang di Indomaret gitu. Selamat datang di Indomaret ya kan, selamat berbelanja. Kalian puas hati, kita senang gitu kayak gitu ya kan. Nah, dari situ kan mereka udah senyum, oh ramah nih gitu. Walaupun kalau kita benar-benar detail harga Indomaret atau apa kan lebih mahal daripada di warung ucok gitu. Kalau di warung ucok kita datang, dia main HP, kalau nggak cemberut kan ucokan gitu. Gitu. Dia apa gitu kan nggak ada ramah-ramahnya. Paling kita, "Cok mau beli itu dong, sabun." "Sabun apa?" Pasti begitu jawabnya, maksudnya yang nggak kayak di Alfa atau Indomaret misalkan kayak gitu. Makanya, kenapa kita harus ramah jadi gitu ya. Ya itu, jadi kalau hati pembeli itu senang ya, kalau pembeli hati itu senang, dia akan suka walaupun harga itu mahal ya kan, dia akan membeli.
karena dan akan balik lagi. Ya pasti kalian juga ngerasain deh. Kenapa kalian suka misalkan makan nih sama-sama warung soto deh, satu udah dua. Kenapa kalian warung soto yang B yang kalian suka nggak yang A? Karena yang A nggak ramah gitu, kalau yang B ramah gitu ya. Oke, selanjutnya next berbisnis dengan Rasulullah ya. Yang pertama tadi ya, jujur, penting jujur ya. Karena Rasulullah juga kita mengajarkan harus jujur. Yang kedua adalah profesional ya. Kita profesional dalam arti ya benar-benar kita apalagi sekarang kan eranya digital ya kan. Ya kita harus profesional. Kalau kita bilang misalkan kualitas seperti ini kita harus jabarkan di deskripsi jualan kita. Misalkan ada yang jualan di e-commerce ya harus ditulis secara detail gitu kan. Produk apa yang kita tawarkan, jenisnya, harganya, dari mana, bla bla semua dijelasin tanpa ya ada yang kita tutup-tutupi ya. Selanjutnya ada ikhlas ya, ini penting. Kadang-kadang ikhlas ini memang ikhlas itu tidak bisa disebutkan di dalam mulut gitu. Ikhlas itu hanya di dalam hati ya. Oke, selanjutnya adalah menghargai pelanggan. Nah, menghargai pelanggan tuh jangan dicuekin. Kan kata-kata pelanggan berarti kan berkali-kali ya. Pelanggan itu jangan dicuekin gitu. Kita harus misalkan datang gitu. Halo Kak, gimana kabar? Ya minimal basa-basi lah gitu. Tapi kita juga lihat dulu pelanggannya suka dibasa-basin apa enggak gitu kan. Ada yang pelanggan yang suka dibasa-basin, ada yang pelanggan yang benar-benar nggak mau gitu kan. Apalagi kan ya kita juga ngerasain misalkan kalau kita beli sesuatu kan ada istilahnya karyawan yang ngintilin kita gitu. Mau beli apa diintilin. Jadi seakan-akan kita takut banget kita mau ngapain gitu kan. Tapi ada yang suka gitu. Selalu misalkan apa kebutuhan kita selalu dilayani kan dan segala macam. Nah, kita juga harus tahu tuh psikolog dari pelanggan itu sendiri juga ya kan. Jadi di sini menghargai itu dua hal gitu. Maksudnya kira-kira tuh pelanggannya suka nggak kita layani yang benar-benar service oriented ya, atau enggak pelanggan memang hanya ditanya sekali udah enough gitu kan, kita harus tahu itu ya. Oke, selanjutnya adalah menetapkan harga pastinya ya, jangan kayak pagi hargain berapa, malam harga berapa, kayak gitu jangan, karena apalagi produk yang kita jual sama gitu ya. Oke, selanjutnya adalah mengambil untung sewajarnya tadi ya, jangan yang berlebihan. Yang terakhir adalah tidak mudah putus asa. Ini kebanyakan pedagang itu ujung-ujungnya putus asa. Ih, nggak laku-laku, bosen, nggak ada yang beli, bla 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 bla. Padahal kalau orang putus asa, udah siapa temannya setan gitu kan. Jadi kalau kita maksudnya benar-benar, ih jangan bismillah. Kenapa nih barang saya nggak laku? Kenapa nih barang saya jarang ada yang beli? Kita harus tahu dari apa nih kita kurang diminati oleh pasar gitu kan. Misalkan dari pemasaran, oh pemasarannya emang sekarang eranya digital. Berarti saya harus make nih gitu. Gimana ya? Saya nggak ngerti digital, tapi kan sekarang udah banyak jasa-jasa yang menjual kayak Google Ads ya kan, Instagram Ads, Facebook Ads ya kan, e-commerce dan lainnya ya. WA aja, Blast aja kan, WA bisnis aja kan udah sekarang udah canggih banget ya kan. Nah segala macam harus dimanfaatin. Nah itu butuh belajar, makanya balik lagi kita harus profesional gitu. Jangan hanya kita taunya jualan secara tradisional, konvensional, pas zamannya online kita tidak bisa mengikuti kayak gitu ya. Oke, selanjutnya adalah mengapa sih umat Islam dianjurkan berwirausaha, ya kan? Agar membuat seseorang tumbuh menjadi sosok yang lebih unggul. Ya, memang saat itu kebanyakan yang dilirik kebanyakan orang-orang yang di Indonesia khususnya nih, pengusaha sukses adalah kebanyakan emang yang non-Islam gitu. Makanya kenapa sih kita dianjurkan berwirausaha padahal Nabi aja tuh mengajarkan umatnya untuk berusaha, ya untuk berdagang, berwirausaha kayak gitu. Jadi kalau kita berwirausaha ya, entrepreneur, kita tuh nggak mikirin target ya kan. Kita nggak mikirin ya Allah gimana nih pulang malam bla 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 bla. Dengan kita punya usaha yang jadi bosnya siapa? Kita gitu. Walaupun misalkan kita sendiri belum punya anak buah, tetap kita bos. Apalagi usaha kita berkembang, kita udah punya anak buah gitu. Kita benar-benar menjadi bos abadi gitu. Maksudnya
benar-benar bos sesungguhnya. Nah, selain kita menjadi bos, apa manfaat? Banyak orang dibantu dengan kita, dengan dibukanya lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi, kayak gitu. Dan kita menjadi apa? Sosok yang unggul, berarti kan kita berhasil. Dari tadinya kita sendiri, kita berharap ya sama manusia, ya salah satunya kita bekerja sama orang, itu berharap sama manusia kan, gitu kan. Nunggu nih tanggal 25 nih, sekarang tanggal 25 besok, berarti sekarang nih udah gajian nih yang swasta gitu kan. Nah, itu kan berharap, tiba-tiba belum muncul sekarang, ya kok belum muncul gitu kan. Nah, itu kan berharap gitu, apa yang menjadi tadi kan kekecewaan gitu. Tapi kalau kita berwirausaha, langsung hubungannya dengan Allah akan memberikan rezeki kita secara cuma-cuma, apalagi Allah itu udah ridho sama kita, akan membuka keran sederas-derasnya. Jadi kita menjadi sosok yang lebih unggul kayak gitu ya. Oke, next selanjutnya adalah tujuan utama dalam bisnis Islam apa sih? Ya, pasti mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala melalui aktivitas duniawi, ya. Kita wajib memang memang kita dianjurkan untuk aktivitas, ya. Makanya bahasanya bekerja, berdagang adalah salah satu ibadah gitu ya. Jadi kita melalui aktivitas duniawi, ya tujuannya apa? Mencapai ridho Allah. Kita berdagang, kita bangun subuh. Kalau bisa sebelum sholat subuh kita 2 rakaat ya kan. Terus sholat subuh jamaah, apalagi khususnya laki-laki sholat subuh jamaah di masjid. Kemudian kita sholat duha, ya kan, sholat tepat waktu ya. Udah kita benar-benar servis Allah dulu deh gitu kan. Kadang-kadang manusia kita ego ya, kita kadang-kadang kita pengen dapat ridho, pengen dapat rezeki dari Allah. Tetapi urusan kita sama Allah ya kita penuhi dulu, kita minta hak-haknya doang gitu. Tapi kewajiban kita sama Allah tuh kayak entar dulu deh, entar aja nanggung, masih ada waktu sholat bla bla bla. Yeah. Allah gimana mau ridho sama kita, Allah mau gimana mau kasih rezeki sama kita yang banyak, kita aja bisa menyampingkan Allah kayak gitu kan. Tapi kalau kita mengutamakan Allah dengan alasan apapun, Allah akan mengutamakan kita kayak gitu, itu ya. Jadi tujuan kita bisnisnya adalah mencapai ridho Allah melalui aktivitas duniawi. Oke, kemudian berkah di dalam Al-Qur'an ya. Bertambahnya kebaikan yang memberikan kemanfaatan atau kebaikan yang sifatnya terus-menerus dan berkesinambungan ya. Makanya kan kalau kita berdagang, kita mendapatkan keuntungan, kita bayar zakat ya kalau udah sampai nisabnya, terus kita infak, kita sedekah ya kan, terus memberi kebaikan ke banyak orang. Banyak hal yang dibantu dengan kita, banyak orang bahagia dengan kita, banyak doa mengalir untuk kita karena mereka bahagia itu. Jadi bahasanya berkah di dalam Al-Quran karena kita berdagang tuh berkesinambungan, nggak ada putus-putusnya kayak gitu ya. Makanya ada seorang, saya lupa ya, ibu-ibu ya, saya lupa nama produknya. Sampai dia tuh bilang, saya tuh kenapa dia sekarang itu lebih suka berwakaf. Karena menurut dia, saya sudah punya harta banyak, tapi semakin saya berwakaf, itu harta saya makin nambah-nambah terus, bukan nambah berkurang gitu. Makanya berkah di dalam Al-Quran seperti itu. Dengan bertambahnya kebaikan kita ya, dengan kita memberikan manfaat yang banyak, itu tuh terus mengalir, berkesinambungan, balik lagi ke kita ya. Balik lagi, terus balik lagi, nggak bakal ada berhentinya kayak gitu. Tapi kalau kita berdagang dengan cara culas ya kan, dengan cara nggak jujur, dengan cara curang ya kan, dengan cara yang Allah tidak ridhoi, ya udah segitu aja gitu. Allah akan memberikan ya segitu aja. Kamu ya hari itu dapat segitu ya udah gitu. Memang berkah itu kadang-kadang tidak dirasakan langsung oleh kita, tapi pada saat kita butuh Allah akan memberi berkah itu kepada kita. Kalian ngerasa nggak? Maksudnya pernah nggak? Maksudnya pas kalian lagi butuh ada aja rezeki kita terduga. Itu yang dinamakan berkah. Ya. Oke, selanjutnya adalah mendapatkan keberkahan. Ya, ciri-ciri mendapatkan keberkahan yang pertama, kita merasa bahagia ketika kita berbuat baik. Ya, kalian pernah nggak ngerasa misalkan Jumat nih, terus kalian tiba-tiba ngasih duit ke orang yang butuhin gitu kan? Ada rasa bahagia nggak di diri kalian? Gitu. Kalau kalian udah merasa bahagia tuh
insya Allah keberkahan udah menyertai kalian, ya kan. Kalau saya memang kebahagiaan saya memang kalau saat saya berbagi, apalagi pas saat saya berbagi, ya, saya bukan lagi berkecukupan, tapi saya lagi kekurangan. Itu rasanya nikmat banget gitu. Padahal esok hari atau lusa saya membutuhkan uang yang sekian 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 misalkan, ya. Tapi pas saat itu ada orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Nah, intinya di situ. Keberkahan yang itu yang kita dapatkan, kebahagiaan di situ pas kita memberi, pas kita lagi kebutuhan. Apalagi kita berkecukupan luar biasa, kita memberikan lebih besar lagi, berkah buat kita lebih banyak lagi, kayak gitu. Terus selanjutnya adalah istiqomah, kita selalu istiqomah ya. Makanya kan dianjurkan apa? Sedekah subuh ya kan, terusnya apa, sodako di hari Jumat, terus membayar zakat. Kalau bisa membayar zakat juga jangan tahun sekali ya. Kadang-kadang kita lupa, kan kita ingatnya cuma gaji kita setiap bulan berapa gitu. Padahal di dalam setiap bulan bukan hanya gaji doang yang kita dapetin, insentif, bonus ya kan. Misalnya kita bantu orang, kita dikasih duit, kan itu nominal gitu kan. Kalau saya sih sendiri kalau zakat itu lebih baik sebulan sekali gitu. Jadi biar nggak berat di akhir kayak gitu. Jadi kalau misalkan di akhir dikalkulasi misalkan harus bayar 10 juta gitu kan. Kalau di tiap bulan ya kita cuma bayar 500.000 kan nggak berat kayak gitu ya. Oke, selanjutnya sabar ketika menghadapi ujian. Ini penting ya. Kadang-kadang orang ngeluh, kok dia nggak pernah sholat, ya kan? Kok dia suka mabok gitu kan, misalkan. Tapi kok dapat uang terus kayak gitu ya. Ya mungkin itu ujian bagi dia gitu. Kalau kita misalkan, kok kita sholat mulu, tapi kok kita segini-gini aja gitu. Mungkin kita Allah pasti akan memberi kebahagiaan kita. Mungkin nggak di dunia, bisa jadi di akhirat, kayak gitu ya. Jadi kita benar-benar sabar ketika menghadapi ujian. Makanya kan bahasanya apa? Sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu kan ada kata-kata mutiara kayak gitu kan. Sabar dan sholat sebagai penolongmu, itu yang penting. Jadi selain kita harus sabar, kita harus sholat juga, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kenapa sih usahanya sepi gitu kan? Karena kita kurang bersyukur kepada Allah. Setiap kita apa yang kita dapat nggak ngucap alhamdulillah, cuman dapat segini. Itu kan tanda-tanda orang nggak bersyukur, ya kan? Tapi kalau kita cuma dapat sedikit, tapi kita nikmat dapatnya, pasti kita mengucapkan apa? Alhamdulillah, wa syukurillah, ya Allah terima kasih telah memberikan rezeki kita pada hari ini, gitu, secara berkecukupan kayak gitu kan. Terus kemudian kita kurang bersabar sama Allah gitu kan. Ya Allah kenapa sih ini gini-gini ya itu. Berarti kita kurang bersabar, kita harus ekstra sabar ya. Kayak bilang kan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Kemudian adalah mendekatkan diri kepada Allah, sholat ya. Jadi kita curhatnya jangan sama manusia. Kalau sama manusia dengernya banyak, nggak hanya manusia, tembok pun bisa didengar gitu ya. Kita pada curhat ya, bisa di ruangan. Ntar kita orangnya pada nggak di dalam ruangan gitu, tapi kesampean aja gitu kan. Makanya kalau curhat lebih baik sama Allah gitu. Terus musyrik, menduakan Allah, ya kan kita kembah dukun, ya kan segala macam, penglaris lah bahasanya gitu, jangan ya. Ya percuma pakai apa ya, tanah kuburan lah atau apalah itu ya, jangan sampai pakai itu ya. Terus selanjutnya kita harus ikhtiar sama berprasangka baik kepada Allah ya. Terusnya selanjutnya adalah berbisnis untuk pemula. Ya. Pertama fokus ya, jangan hanya ikut-ikutan aja. Jadi kalau ada yang baru, pindahlah gitu. Jadi pertama fokus, kuasai bisnis yang akan digeluti ya. Jadi benar-benar kita belajar, kuasai, selalu belajar dan belajar karena kita kan belajar itu sampai apa? Sampai menutup mata gitu kan. Lakukan hal yang disukai. Ya dimulai bisnis bisa dari hobi. Hidup sederhana, jangan terlalu ya pengen gaya-gayaan walaupun kita kebanyakan orang Indonesia ikut-ikutan ya. Selanjutnya adalah belajar dari kegagalan. Mungkin itu aja, sekian presentasi saya pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada moderator, Mbak Arum, silakan. Baik, Bu Nurfiatus Sania, terima kasih atas pemaparannya. Sepertinya ada yang bertanya di kolom chat, Bu. Waktunya udah mau habis ya, Mbak. Cintanya, Bu, cara Rasul kerjasama dengan pengusaha non-Muslim
Cara Rasul kerjasama dengan pengusaha non-muslim seperti apa ya? Cara Rasul mengatur kondisi pasar saat apa ya maksudnya ya? Ini nanya siapa? Al. Ini nanya siapa ya? Kamu Tawali apa siapa ya? Iya, Pak Bu. Iya kan? Makanya siapa nih Kamu Tawali nih? Bu, tanya Bu. Ya oke. Oke, cara Rasul kerjasama dengan pengusaha non-muslim seperti apa? Cara Rasul mengatur satu aja kali ya Pak ya, waktunya kita takut saya tiba-tiba mati nih, belinya cuma 1 jam. Aduh. Banyak banget sih Bapak eh. Oke, yang pertama, saya cara Rasul kerjasama dengan pengusaha non-muslim seperti apa. Sebenarnya kan Rasul juga eee, enggak kalau di Indonesia saya bilang saklek ya, ada yang model-model makanya saya bilang kayak model hijrah gitu ya kan. Nah, Rasul itu, berbisnis dengan non-muslim itu hubungan diplomatik, hubungan perdagangan ya kan. Memang kan setiap negara itu kan ada yang muslim, ada yang enggak gitu. Tapi bagaimana kita bermuamalah dengan jadi bermuamalah dengan non muslim itu dalam urusan dunia itu diperbolehkan ya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan lainnya gitu. Makanya sebenarnya Rasulullah juga menerapkan seperti itu ya kan. Seperti ya, ya kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Jadi sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Jadi Rasulullah sendiri pengusaha non muslim khususnya kalau di Indonesia nggak jadi masalah karena ya Indonesia ataupun tidak nggak jadi masalah karena memang di setiap negara itu kan punya agama yang berbeda-beda. Tetapi balik lagi yang penting tidak bertentangan dengan agama ya, usaha-usaha yang dianjurkan oleh agama kayak gitu. Terus kemudian cara Rasulullah mengatur kondisi pasar saat tiba hijrah pertama. Maaf saya nggak pakai kacamata jadi nggak terlalu kelihatan ini. Ya itu, jadi ketika Rasul pertama kali hijrah ke Madinah, itu Mhm. kondisi pasar kan banyak dikuasain sama non-muslim. Iya Yahudi. Iya, itu gimana cara mengaturnya tuh? Ya, sebenarnya kenapa kan, jadi Rasulullah itu, mendorong, jadi untuk mengimpor barang-barang yang komoditas, misalkan kurma, ya kan. Mhm. Karena Madinah sendiri merupakan daerah pertanian kan, di situ kan. Makanya kenapa Rasulullah hijrah dari, Makkah ke Madinah gitu kan. Karena memang udah nggak kuat ya Rasulullah sendiri, bahasa gitu gampangnya Pak ya. Maksudnya makanya Iya di Makkah iya, sendiri kan Bu. zaman jahiliyah ya, jahiliyah kan Iya, kebodohan. betul. Jadi saking bodohnya orang-orang Mekah jadi kalau bahasa sekarang tambleng ya Pak ya, kayak gitu ya. Jadi makanya Iya Rasulullah pindah ke Madinah karena memang di Madinah, benar-benar istilahnya, punya, apa ya, produktivitas lah jatuhnya ya, yang luar biasa ya kan, kayak kurang lebih seperti itu. Jadi kurma di Madinah itu, memang di Madinah kan terkenal dengan pertanian dengan menghasilkan buah, makanya kurma itu Rasulullah tuh menganjurkan untuk kaum di Madinah untuk memang mengimpor barang-barang komoditasnya. Jadi bisa turun langsung ke pasar atau mengawasi transaksi-transaksi sesuai dengan ajaran agama Islam. Kurang lebih seperti itu ya, Pak? iya iya iya. Oke. Terus satu lagi, bentar ya, Pak, mata saya agak Iya, bagaimana cara Rasul menerapkan zakat. zakat perniagaan, berdagang ya? Iya iya, Bagaimana cara Rasul menerapkan, zakat zakat perniagaan? Kenapa di di Indonesia perniagaan. Mhm. nggak diterapkan? Iya, Mmm. Jadi, Rasul, kalau perniagaan itu kalau bentar,
Bagaimana cara Rasul melakukan zakat perniagaan? Zakat perniagaan Rasul itu kayak balik lagi ya peruntukan zakat sendiri ya. Ya kan? Kalau intinya kan kalau zakat mal, zakat yang bentuknya selain zakat fitrah itu kan bisa diproduktifkan ya. Bisa diproduktifkan dalam arti tidak harus dihabiskan beda dengan zakat fitrah ya yang harus dihabiskan ya kan. Jadi sebenarnya banyak sih apalagi kan pas Rasul juga pengennya kan pembangunan dan segala macam juga ada di zamannya dia. Jadi bukan hanya orang itu masuk ke dalam Islam aja. Jadi banyak dari zakat itu digunakan untuk kebutuhan produktif intinya di situ kan. Kenapa di Indonesia itu zakat terpisah yang tidak masuk pada sistem pemerintahan gitu. Mungkin kalau sebenarnya sekarang udah ya Pak ya kan pakai yang NPWP, tapi memang belum sepenuhnya ya. Ya kalau Oh, di udah ada ya? Basnas udah ada di Basnas tuh jadi sekarang tuh pakai pakai NPWP yang pakai itu jadi otomatis kayak pajak itu langsung kepotong tapi memang belum sepenuhnya belum keseluruhan gitu kan apalagi sekarang Basnas itu di setiap daerah itu udah ada gitu beda dulu kan namanya Basda ya Badan Amil Zakat Daerah ya kan sekarang semua diambil alih oleh Basnas tapi ditaruh di daerah-daerah gitu loh ya kan kalau dulu kan bikinnya kalau Badan Amil Zakat Daerah itu per wilayah kayak DKI, Basda DKI gitu kan. Jadi DKI doang gitu. Tapi sekarang pusatnya itu di Basnas gitu kan. Harapan sebenarnya ini udah lama Pak gitu kan. Udah lama. Jadi kalau orang udah bayar pajak itu jadi kayak kalau orang udah bayar zakat itu akan mengurangi pajak gitu. Jadi kayak secara otomatis. Gitu. Tapi memang ada Ya, ya. kriteria khusus tapi jarang belum istilah dari 100% belum seluruhnya didaftarkan gitu. Sepengetahuan saya ya, kebetulan saya waktu itu kan di Basnas sempet kan. Jadi kalau kita udah bayar zakat itu ada potongan buat kita untuk pajak. Kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih sebenarnya disatukan karena tujuan dari Oh zakat iya. sendiri sama pajak sebenarnya hampir sama ya kan gitu kan tujuannya memang pajak sendiri pas zaman Rasulullah beda dengan pajak yang sekarang ya kan kayak Rasulullah kan ada pajak rampasan perang ya kan pajak orang yang Yahudi ya gitu ya pas kan mereka kan lebih ke perang ya kan kalau kita kan enggak kan pendapatan karena pemasukan orang yang kan makanya ada PPN, PPH, PPNBM ya kan kayak gitu ya kayak gitu kurang lebih jadi sebenarnya di Indonesia sudah diterapkan, tetapi belum 100% inti aja, ya. Oke, makasih Ibu. Iya, sama-sama. Terus siapa lagi nih nanya? Mohon izin ketika kita menjadi agen properti, pasti terus menawarkan kepada customer. Nah, apabila ada apa ini? Nah, apabila ada properti ya. Nah, ketika menjadi agen properti pasti terus menawarkan kepada customer. Nah, apabila ada customer ingin melakukan pembiayaan dengan menggunakan KPR non syariah, namun kita hanya mengarahkan ke bank KPR-nya saja, namun ternyata mendapatkan komisi dari KPR-nya, apakah kita termasuk kena menjadi pelaku kredit riba tersebut atau tidak? Ya. Jadi sebenarnya lebih baik kita nganjurin ke syariah ya kan, kita jelasin sebelum kita menganjurin kita harus tahu dulu akad-akad syariah tuh beda ya sama KPR sama konvensional. Kalau KPR konvensional kan cuma satu akad ya, KPR aja. Di syariah banyak akad KPR tuh banyak. Ya mungkin Sahid ya, kemarin kita udah diskusi di kelas ya tentang KPR ya. Nah, jadi ada akad IMBT, ya kan, ada akad ijarah aja, ada akad wadiah, ada akad yang lain-lainnya. Jadi kalau kita mau akad syariah pun kita harus nanya detail ke bank syariahnya tentang akad-akad KPR-nya itu. Minta jelasin gimana sistemnya dan segala macam. Takutnya kan ada hal-hal yang tidak kita mengerti, kita iya aja. Kalau di KPR kan otomatis mau suka atau enggak kita ngikutin. Memang kelihatannya di konvensional kayak nominal bunganya itu lebih kecil, tapi berapa tahun ya. Jadi misalkan platformnya misalkan tenornya sampai 15 tahun. Cuman bunga kecilnya cuma 2 tahun. Sisanya 13 tahun kemanain gitu kan. Nah, tiba-tiba tahun ketiga bayar bunganya naik dari bayar
pertamanya kayak gitu kan dan segala macam. Nah, itu yang dia khawatirin. Ya, jadi kan merugikan salah satu pihaknya. Tapi lebih baik kita harus menawarkan. Tapi kalau kita tuntutannya kerja ya, ya di sini saya tidak mengejas halal haram ya, ya gitu kan. Halal haram karena saya bukan Tuhan, balik lagi, saya bukan yang mengharam-haramkan atau saya bukan yang mendosa-dosakan atau yang memasukkan ya segala macam. Jadi di sini balik lagi, kalau kalian istilahnya udah tahu ilmunya lebih baik diterapkan. Tapi kalau selagi itu belum bisa diterapkan 100%, tapi pelan-pelan agak diturunkan seperti itu. Jadi kalau kalian memang kerja, balik lagi ya, kerja ya. Nah, itu sebenarnya menurut saya sih pasti nggak jadi masalah gitu kan. Tapi lebih baik kalau kalian tahu ilmunya, lebih baik kalian menyarankan. Mungkin kalian bisa ngomong di propertinya ya kan developernya, gimana kalau kita bisa pakai 2 KPR, syariah sama non syariah. Jadi si customer bebas memilih antara KPR syariah atau KPR non syariah seperti itu ya. Selain itu juga kita akan menjelaskan KPR syariah seperti ini, KPR non syariah seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya. Oke ya? Mungkin ada lagi? Cukup ya? Ada lagi? Ibu, terima kasih atas jawabannya. Heeh. Mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih atas kehadirannya para teman-teman sekalian, juga Bapak Ibu dosen, serta Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, juga narasumber kita. Mungkin foto bareng dulu ya, Mbak Arum. Oh, iya. Foto bareng dulu buat dokumentasi. Boleh dibuka kameranya. Baik, 1, 2, 3. Slide dulu. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut Mbak Arum. Ya, saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.